Pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kepada Mas Tulus. Mas Tulus, kalau menurut Anda, apakah memang selama ini hak-hak konsumen, khususnya yang ikut pesawat terbang, begitu ya, menjadi penumpang pesawat terbang, itu sudah terpenuhi sebelum akhirnya kemudian maskapai penerbangan ini menaikkan tarifnya? Ya, di dalam maskapai itu kan ada 3 kategori maskapai yang diatur pemerintah. Ada full services, medium services, dan no frills atau LCC. Nah, itu semua sudah ada SPM-nya, standar pelayanan minimal, baik di cabin service terutama dan atau hal-hal lain. Nah, misalnya kalau kita naik yang full services seperti Garuda, Batik dan segala macam kan pelayanannya sudah diatur dengan detail di situ ya. Misalnya mendapatkan makanan, minuman, hiburan selama perjalanan. Dan atau tambahan-tambahan lain seperti nanti ada akses free wifi, bahkan Garuda mau, walaupun kita tolak, mau ada apa namanya musik, live musik di dalam Garuda kita tolak ya. Kemudian medium services kita yang seperti apa ya, Sriwijaya itu kan mendapatkan snack dan segala macam. Nah, tapi Pak Tulus, ini kan yang naik kan tidak hanya LCC, tapi kemudian juga maskapai yang full service juga ikutan naik. Nah, kalau menurut Anda secara keseluruhan, apakah memang hak konsumen itu sudah terpenuhi sehingga kemudian kok dinaikkan begitu? Ya, sebenarnya itu semua sudah ada standar pelayanan ya. Dan kalau kita bicara tarif itu kan sebenarnya tadi koridornya adalah instrumen pemerintah, tarif batas atas dan batas bawah. Dan kemudian dari sisi operator sebenarnya kan setiap tarif itu kan yang penting idealnya kan tidak di bawah biaya pokok dan kalau untung juga tidak terlalu besar. Nah, dari kemudian hak konsumen bisa dipenuhi. Saya kira kalau hak konsumen kan mulai dari pra perjalanan, selama perjalanan dan pasca perjalanan itu semua sudah ada regulasi-regulasinya, tinggal mengimplementasikan di lapangan terkait dengan misalnya banyak keluhan-keluhan pramugarinya kurang senyum dan segala macam atau pramugarinya ya kayak judes dan segala macam itu yang sering dikeluhkan. Baik, Mbak Trinity, sebenarnya yang dikeluhkan dari teman-teman traveler ini apa sih dengan kenaikan harga? Apakah memang harganya yang begitu melonjak tinggi ataukah memang karena selama ini pelayanannya biasa-biasa saja tapi kok malah naik sih? Gimana sebenarnya? Kalau misalnya kita sebagai traveler yang suka jalan-jalan, ya tentu kalau harga tiket pesawat itu adalah yang terbesar kan dari perjalanan itu, terutama yang domestik. Jadi begitu naik ya tentu kita semua ketar-ketir dong, maksudnya udah gimana nih dengan nasib kita gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin karena kita sering jalan-jalan ya, jadi kita tahu gitu bahwa sebenarnya kalau lebih murah ke Aceh lewat Kuala Lumpur itu udah jauh lebih murah. Saya udah tahu dari mungkin 5 tahun yang lalu. Oh, udah biasa. Udah biasa. Itu salah satu trik traveler gitu ya. Terus juga kalau misalnya saya juga dulu ke Bintan itu bisa lewat Singapura lebih murah dibandingkan saya ke Tanjung Pandan gitu kan. Jadi memang mungkin karena kita lebih sering itu jadi kita lebih tahu trik-triknya gitu. Dan kalau misalnya orang dikabarkan bahwa sekarang baru kita mendingan bikin paspor untuk supaya bisa lebih murah gitu, ya kita udah tahu udah lama sih. Tapi kan ini kenaikan yang kali ini bahkan katanya ada yang sampai 100%. Ya, itu sih keterlaluan. Nah, itu yang menurut dari traveler ini. Ya, soalnya kalau misalnya dibilang apa yang naik, maksudnya apa, gara-gara apa gitu naiknya kan? Kalau misalnya supply and demand apa kita udah off season gitu kan? Terus juga kalau misalnya dikabarkan sekarang service airportnya naik gitu, tax-nya gitu kan? Tapi kita juga tidak, terutama saya itu tidak melihat bahwa ada kenaikan atau servis yang lebih baik di airport gitu. Tetap bagasinya tetap lama gitu kan. Terus malah beberapa kali hilang atau enggak delay dan sebagainya itu masih tetap terjadi. Itu terjadi di pesawat LCC atau full service juga? Full service juga aku malah pernah gitu. Dan bahkan yang rutenya waktu yang terakhir hilang bagasi itu dari Bali ke Jakarta. Itu kan udah rute biasa banget dan itu pakai full service airlines gitu. Jadi benar-benar kecewa juga. Wah, padahal di situ kan komponennya waktu kita bilang airport tax itu kan udah dimasukkan ke dalam tiket gitu ya. Memang banyak yang nggak tahu juga bahwa itu udah dimasukkan ke situ. Jadi memang harganya bisa lebih mahal dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dinaikin tapi tidak ada perbaikan fasilitas dan sebagainya kan kecewa banget. Tapi kan ini operasional maskapai kan katanya meningkat. Maskapai juga harus hidup begitu katanya. Nah, ini kalau dengan kenaikan hampir 100% menurut Mbak Trinity tetap nggak masuk akal. Maksudnya kalau naik wajar lah ya, di seluruh dunia juga naik. Tapi ya paling
10-20% tuh 20%-nya udah naiknya udah signifikan gitu kan. Tapi kalau 100% tuh nggak masuk akal gitu. Oke. Mas Tulus, menurut Anda apakah memang seluruh konsumen penerbangan memiliki pandangan yang sama dengan Mbak Trinity? Iya, salah satu karakter konsumen kita kan sensitif terhadap harga. Apalagi untuk konsumen pesawat yang akhir-akhir ini memang lebih senang dengan model LCC. Ya, LCC yang notabene tarifnya di bawah tarif yang selama ini ada. Sehingga kalau ada lonjakan harga pasti berteriak. Ibarat subsidi BBM yang dicabut pasti berteriak. Tapi keluarnya tetap sama Mas Tulus. Katanya bagasi suka hilang, mungkin juga kata Mas Tulus tadi pramugari ada yang judes gitu ya. Iya, itu saya kira memang salah satu poin yang harus menjadi bagian yang harus diperbaiki oleh maskapai. Dan memang dalam hal ini yang lebih sering hilang itu atau mengalami gangguan itu bagasi dari LCC. Saya pernah diundang ke bandara untuk melihat proses bisnis di sana yang memang kemudian potensi-potensi hilangnya itu dipicu oleh misalnya perilaku dari petugas ground handling dan lain sebagainya yang kemudian akhirnya pihak bandara atau Angkasa Pura harus mereposisi banyak hal untuk kemudian agar tidak terjadi kehilangan lagi. Baik, kita ikuti dulu informasi berikut ini. Pemirsa, mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat sebagian warga Aceh memilih penerbangan dengan rute transit di Singapura atau Kuala Lumpur, Malaysia. Akibatnya permintaan paspor meningkat. Sejak Desember hingga Januari perharinya imigrasi mengeluarkan paspor baru sebanyak 220, setengah diantaranya mengurus paspor hanya untuk kebutuhan transit. Data imigrasi menyebutkan jika sejumlah pemohon paspor bertujuan untuk mensiasati harga tiket murah. Sejumlah penumpang yang ditemui mengakui mereka memilih rute transit di Kuala Lumpur, kemudian melanjutkan perjalanan ke sejumlah kota di tanah air karena harga tiket yang harus dibayar lebih murah dibandingkan dengan penerbangan langsung. Mengunjungi keluarga yang ada di Malaysia, dan fenomena ini juga terjadi yang di luar perkiraan kami. Jadi masyarakat mengatakan transit di Kuala Lumpur yang untuk selanjutnya akan kembali ke tanah air, ada yang untuk keperluan dagang, ada juga yang untuk keperluan melanjutkan pendidikannya kembali. Ya, itu adalah salah satu efek yang terjadi ketika kemudian tiket penerbangan semakin mahal, bahkan hampir mencapai 100%. Mas Tulus, mungkin Anda bisa menanggapi bagaimana dengan tidak hanya kemudian tiket pesawat yang naik, tapi kemudian permohonan paspor juga ikutan tinggi sekarang, khususnya mungkin di Aceh. Ya, itu kan di daerah tertentu ya. Yang sebenarnya tadi, sebenarnya sudah lama memang kayak kasus itu sudah terjadi lama. Mungkin karena ini kenaikannya terlalu drastis, kemudian fenomena ini semakin menguat. Nah, memang sebenarnya ini anomali kalau menurut saya, anomali kenaikan tarif pesawat yang sangat tinggi, tapi juga tiba-tiba kok bisa diturunkan juga sangat signifikan. Ini juga anomali bagi saya. Karena kan kemarin sudah sepakat Inaka menurunkan 20-60%. Kok bisa turun sampai 60%? Nah, ini ada apa? Apakah misalnya saya menduga apakah ada dugaan kartel. Jadi kartel itu sekelompok pelaku usaha, sekelompok maskapai menentukan tarif yang sama bersamaan. Ini yang kemudian memang bisa melanggar undang-undang anti monopoli. Nah, kemudian mungkin karena ada tekanan publik yang kuat, mereka takut kemudian menurunkan beramai-ramai. Ini yang saya kira juga harus dilihat juga gitu. Mas Tulus, apakah ini berarti membuktikan sebetulnya bisa kan mereka akhirnya menaikkan tapi nggak harus 100%, dikit aja sebenarnya cukup gitu? Ya, ini kan logika bisnis punya masing-masing ya. Yang kalau koridor regulasinya kan sebenarnya sudah jelas. Kalau turun nggak boleh terlalu rendah sehingga mematikan operator lain, dan itu pernah terjadi. Kalau naik juga tidak boleh terlalu tinggi, artinya tidak boleh menyundul batas maksimum yang ditentukan. Ini kan semua untuk kalau batas bawah untuk melindungi operator, kalau batas atas untuk melindungi konsumen agar tidak terkena tarif yang ugal-ugalan dari operator. Nah, sejauh ini kan menurut keterangan Kemenhub belum ada kejadian yang menyundul tarif batas atas. Sekalipun naik yang tinggi sebenarnya sepanjang koridornya masih tidak melanggar batas atas sebenarnya masih aman. Nah, kenapa ini kemudian anehnya bisa naik serentak sama dan kemudian turun juga serentak. Ini harus dicermati, ada apa gitu. Baik, tapi turunnya tetap lebih mahal dibandingkan pada saat sebelum dinaikkan, begitu ya Mbak Trinity ya? Iya, karena kan
logika apa namanya, pasti kan inflasi, kurs rupiah segala macam pasti naik lah, wajar. Tapi tadi persentasenya yang mungkin membuat konsumen shock, apalagi ada bagasi berbayar. Oke, baik, terakhir.